Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, untuk konten kali ini kita akan membahas pola-pola candlestick pattern dengan platform TradingView. Apa sih candlestick itu? Candlestick itu diciptakan oleh Honma Munehisa, seorang pedagang beras di Jepang pada abad 17 yang menggambarkan pergerakan harga beras dalam satu hari dalam bentuk seperti lilin atau candlestick. Dalam gambar candlestick tersebut, terdapat 4 informasi yang penting untuk Honma menganalisa hasil perdagangan berasnya untuk hari itu. 4 informasi tersebut adalah: yang pertama, opening price atau harga pembukaan; yang kedua, closing price atau harga penutupan; yang ketiga, highest price atau sering disebut sebagai upper wick, upper shadow atau sumbu atas atau ekor atas; dan yang terakhir, yang keempat adalah lowest price atau yang disebut lower wick, lower shadow, sumbu bawah atau ekor bawah. Candlestick itu pada dasarnya bersifat fraktal, seperti pohon yang pada dasarnya bentuk cabang dan rantingnya sama. Dan ketika kita analisa, bentuk huruf Y dari daun, ranting, cabang, sampai ke batang, itu semuanya sama. Jadi semisal dua candlestick, satu bullish, satu bearish, ketika digabungkan akan menjadi seperti demikian. Open kita adalah opening dari candle yang pertama, dan close kita adalah dari yang terakhir. Dan high low-nya kita ambil dari titik tertinggi dan titik terendah. Oleh karena itu, time frame kecil seperti 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam bisa digabungkan untuk menjadi daily candle. Dan daily candle bisa digabungkan menjadi weekly, monthly, yearly candle, dan seterusnya. Berikutnya, selain sifat fraktal, kita harus mengerti kekuatan dari candlestick. Tadi sempat disinggung bullish candle dan bearish candle. Bullish itu naik, bearish itu turun. Cara ngingetinnya gimana sih? Bullish itu kan kerbau, tanduknya ke atas. Kalau bearish itu cakar beruangnya ke bawah. Teman-teman nggak pernah lihat kan beruang bisa uppercut kayak Ryu di Street Fighter? Hehehe, bercanda ya teman-teman. No! God, please, no! 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 Jadi, candlestick itu adalah gambar hasil pertarungan antara bull atau buyer dengan bear atau seller. Jika bull yang menang, maka akan terbentuk bull candle yang artinya close itu tutup di atas open. Kalau bear yang menang, maka akan terbentuk bear candle yang artinya closing price itu ditutup di bawah opening price. Dan sengit atau tidaknya pertarungan itu bisa dilihat dari besarnya body candle. Kalau bodinya besar, berarti salah satu pemain bull atau bear itu dominan di pertarungannya. Kalau bodinya kecil-kecil, berarti pertarungannya berjalan dengan sengit. Nah, karena candlestick diciptakan di Jepang, maka pola-polanya memakai nama Jepang, seperti Marubozu, Doji, dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak usah ingetin, karena pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penerusan tren atau trend continuation. Yang kedua adalah pergantian tren atau trend reversal. Dan yang terakhir, ketiga, adalah konsolidasi atau sideways. Dari serangkaian candlestick ini akan membentuk suatu pola, di mana kita akan bisa memutuskan untuk masuk atau keluar.
Contoh pola-pola yang populer itu seperti double bottom, double top, flag, triangle, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, berapa tingkat keberhasilan dari pola-pola candlestick tersebut? Dari bukunya Thomas Bulkowski, setelah menganalisa 100.000 masing-masing pola dari semua aset sejak tahun 1970-an, dia mendapatkan data statistik bahwa win rate atau tingkat keberhasilan dari pola double top, double bottom itu sekitar 75%-an. Head and shoulder sekitar 83%-an. Flex dan triangle sekitar 73%-an. Dan pola N itu sekitar 58%-an. Sorry bercanda ya teman-teman. Ini pola N gak ada di bukunya Thomas. Hehehe. Nah, sekarang yuk kita gunakan platform TradingView untuk menganalisa pola-pola candlestick tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat setelah kita masuk dalam aplikasi TradingView, teman-teman bisa melihat candlestick-nya ya. Teman-teman bisa melihat candlestick dengan memilih di sini. Setelah simbol search ya, di atas sini teman-teman bisa klik dan pilih candle ya. Setelah teman-teman milih candle, teman-teman bisa rubah sesuai dengan teman-teman ya. Mau diganti warna bodinya jadi warna biru atau putih, hitam, itu terserah teman-teman. Untuk sementara kita memakai hijau untuk bullish ya, untuk naik, dan merah untuk bearish, untuk penurunan. Oke, setelah kita melihat settingan candlestick kita seperti ini, yang seperti kita bahas sebelumnya, setiap candle ada 4 informasi. Ya, contohnya candle yang di sini. Ya, yang candle di sini teman-teman bisa lihat di atas OHLC. Jadi open, high, low, close. Jadi untuk candle ini teman-teman bisa lihat openingnya di 1.24339, high-nya di 1.24384, low-nya di 23964 ya, dan closing-nya di 23971 ya. Oke, setelah teman-teman udah bisa ngebaca tingginya, pembukaannya, penurunannya, open, high, low, close-nya, teman-teman udah mulai deh bisa melihat pergerakan harga. Mau harganya berikutnya itu akan naik atau turun. Teman-teman bisa pertama lihat kekuatan dari candlestick-nya ya kan. Kalau bodinya besar berarti ada kemungkinan besar berikutnya adalah penurunan lagi. Kalau bodinya kecil mungkin ada faktor ketidakyakinan, jadi pertarungannya berlawan sengit antara bull dan bear. Nah, berikutnya kita kan sudah bahas juga, karena sifatnya fraktal, maka gabungan-gabungan dari candle-candle ini bisa secara time frame yang besar bisa kita lihat dengan mudah. Contohnya kalau kita mengubah time frame yang ada di sini ya, teman-teman bisa klik ganti menjadi 4H seumpamanya. Jadi untuk penurunan tersebut ketika digabung menjadi begitu panjangnya. Oke teman-teman. Ya, dan dari 4H itu bisa digabung dari menjadi 1 day. Penurunan yang lebih besar lagi. Jadi tetap saja opennya itu dari open pembukaan untuk hari itu. Ya, jadi bisa dilihat pembukaan untuk hari itunya. Ya. Oke teman-teman, cara menggambar pola-pola favorit teman-teman itu gimana caranya? Nah, caranya itu gampang teman-teman. Setelah teman-teman udah memilih pair apa yang teman-teman mau gambarkan polanya, dengan mengklik simbol search, nah ini bisa diganti nih, mau ganti euro atau apa juga boleh gitu ya teman-teman. Untuk sementara kita pakai GBP USD ya, yang British Pound US Dollar dengan time frame 1H. Oke. Nah, teman-teman bisa klik ini nih, namanya trend line. Teman-teman bisa buka, klik yang trend line. Nah, teman-teman bisa mulai melihat pola dan menggambarkan polanya.
Contohnya di sini ya teman-teman, saya ada lihat double top. Jadi teman-teman bisa gambar begitu, gambar lagi, naik dan turun. Nah, untuk memudahkan penggambaran teman-teman bisa klik di sini, yang artinya stay in drawing mode. Jadi teman-teman nggak usah tiap kali balik ke sini klik lagi, klik lagi, klik lagi. Jadi sebelum teman-teman right click itu, dia akan selalu menggambar garis, ya. Jadi akan menggambar garis terus, ya. Jadi teman-teman setelah melihat double top, ketika ada break, nah itu adalah signal kita untuk masuk, karena kita sudah memasang seumpamanya sell stop di sini dengan tujuan penurunan harga, ya. Berikutnya kita lihat satu contoh lagi yang berbeda ya. Misalnya di sini nih ada double bottom, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada double bottom, dan ketika kita memasang buy stop di sini, harga mengalami kenaikan. Begitu aja sih sebenarnya teman-teman untuk menggambar pola-pola. Dan karena sifatnya subjektif, maka tidak aneh gitu ya teman-teman, bahwa hasil analisa backtest teman-teman itu bisa berbeda dengan orang lainnya. Jadi si Thomas misalnya bilang ini double bottom 75% kesuksesannya. Nah teman-teman itu harus backtest sendiri, bener gak itu hasilnya, demikian. Nah sama juga dengan pola-pola lainnya gitu ya, pola-pola segitiga, triangle, pattern, teman-teman harus backtest polanya sendiri. Soalnya karena ada elemen subjektivitas, maka hasil dari backtest masing-masing teman itu bisa berbeda-beda. Begitu ya. Jadi sekian dulu untuk konten kita kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana sih backtesting, suatu metode yang baik dan benar, dan juga akan membahas mitos-mitos seputar backtesting. Nah, oleh karena itu, teman-teman jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan lagi video backtesting berikutnya. Terima kasih untuk menyimak konten video kali ini ya teman-teman. Tim Forex Pemula sign out. Bye-bye.